Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Bernardo Hutabarat, Sarjana Hukum. Saya praktisi teknologi informasi, dengan S1 sampai S3 saya di bidang teknologi informasi. Saya Direktur PT Bisnis Tekno Utama. Untuk kali ini saya bicara perlindungan data pribadi dalam sudut yang saya pikir cukup berbeda daripada banyak pembahasan oleh sarjana hukum. Eh, Mari kita lihat ya. Total secrecy itu mustahil. Jadi sama sekali tidak ada data pribadi Anda terekspos. Untuk zaman ini saya akan bilang mustahil. Nah, semua hal ini akan ekspos data pribadi Anda. Saya kasih daftar yang singkat saja. Telepon, laptop, lalu hal password itu akan bisa di-break oleh quantum computing, akan di-break dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang sekarang. Jadi kalau dulu atau sampai sekarang itu butuh waktu untuk uh, break password dalam 1 tahun, mungkin nantinya akan dalam order menit. Kenapa data pribadi Anda terekspos? Pertama, Anda perlu connected. Jadi siapa yang sekarang tidak mau connected? Wah, itu nanti kehidupan sosialnya akan terganggu. Kedua, Anda perlu submit personal data untuk layanan berbayar. Lalu ketiga, connected pleasure istilah saya begitu. Jadi mari kita lihat yang tidak connect, pleasure yang tidak connected. Contoh, Anda bermain di taman, Anda tidak bawa gadget, nah, itu Anda sedang menikmati. Dan Anda menikmatinya dalam keadaan offline. Kalau zaman sekarang lebih banyak connected pleasure. Nah, jadi Anda main game online, watch premium video secara online, ya. Semoga itu bukan OF, OnlyFans. Lalu kemudian ada bahkan untuk layanan gratis pun Anda perlu submit personal data. Banyak hal seperti itu. Misalkan Dropbox, lain-lain lah ya seperti itu. Anda tetap perlu submit data kalaupun layanannya gratis gitu. Nah, eh, di kehidupan sehari-hari kita sudah tahu ada pepatah preventif lebih baik daripada kuratif. Ya. Dan memang demikian juga halnya dengan hal pembocoran data pribadi. Jadi sulit menangkan perkara pembocoran data pribadi. Teknologi sudah sangat rumit. Saya sebagai praktisi teknologi bisa sampaikan hal tersebut. Lalu banyak lawyer tidak paham teknologi dalam kadar yang sangat mumpuni untuk menangkan perkara. Ya. Maaf untuk para lawyer. Lalu banyak hakim tidak sangat paham teknologi, tidak sangat paham ini artinya dalam kadar yang sangat mumpuni untuk pahami argumen pihak-pihak yang berperkara. Jadi prevent sebanyak mungkin. Jadi cegahlah pembocoran data sebisa mungkin. Caranya kurangi online pleasure. Jadi uh, ya berinilah kita menikmati hidup dalam cara yang offline gitu. Saya sering juga lakukan hal tersebut. Lalu kurangi belanja online. Nah, ini terutama bagi ibu-ibu ya, bagi cewek ya. Beli satu HP terpisah, HP yang kurang canggih. Gitu. HP yang terlalu canggih itu meminimalkan pembocoran data, memaksimalkan maaf. HP yang terlalu canggih itu memaksimalkan pembocoran data pribadi. Lalu kurangin waktu untuk connected. Jadi HP yang kurang canggih ini itu pun sebaiknya Anda kurangin waktu connectednya. Kalau sedang tidak butuh, ya tidak harus connected. Offline kan. Nah, lalu di sela-sela uh, banyak hal, banyak pembicaraan tentang perlindungan data pribadi, saya ingin sampaikan bahwa kerahasiaan yang sangat tinggi itu juga buruk. Concern yang terlalu tinggi akan data pribadi akan degradasi masyarakat. Nah, online payment di
Jerman dan Inggris tidak semasif di Indonesia dan China karena masyarakatnya sangat peduli tentang kerahasiaan data pribadi. Mungkin kata sangat ini saya tekankan dan jadi mengarah ke paranoid. Nah, efeknya itu pembayaran menjadi kurang menyenangkan. Jadi online payment di Jerman dan di Inggris itu tidak semasif di Indonesia dan Cina. Ada yang akan menyampaikan bahwa bisnis menjadi lebih sulit. Dan saya agak setuju dengan argumen ini. Bayangkan kalau di Indonesia online payment tidak diwujudkan. Saya pikir pedagang akan lebih sedikit jumlahnya daripada yang ada sekarang. Oke, saya pikir demikian. Ya, jadi saya membahas perlindungan data pribadi ini secara high level saja, lebih ditujukan untuk kaum awam. Nanti mungkin saya akan bicarakan hal-hal lain, masih mungkin juga tentang eh, perlindungan data pribadi, dan itu terutama dari perspektif eh, praktisi teknologi informasi yang akan intersek dengan saya sebagai sarjana hukum, dan sebisa mungkin ditujukan untuk kaum awam, bahwa nanti ada yang ditujukan lebih ditujukan untuk kaum tertentu, ya nanti kita lihat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.